Pemirsa, 3 pelaku politik uang di mana salah satu diantaranya aparatur sipil negara ditangkap di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Para pelaku diketahui merupakan tim sukses salah satu calon bupati. Inilah video amatir saat petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Humbang Hasundutan merugoki dugaan praktik politik uang di salah satu rumah di desa Sigulok, Sijamampolang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Satu wanita dan 2 pria yang merupakan tim sukses pasangan calon bupati tidak berkutik saat petugas menemukan uang tunai Rp300.000 dan kartu nama paslon di dalam banyak amplop yang sudah siap diedarkan jelang pencoblosan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, satu pelaku politik uang merupakan aparatur sipil negara di Pemkab Humbang Hasundutan. Dan uang yang ditemukan dari 3 pelaku berjumlah Rp131 juta. Kartu nama pasangan calon dan juga pungutan dan terima uang dari masyarakat yang didata oleh tim sukses tersebut. Kembali di Sindoprime, pemirsa, sebuah mobil minibus dicurigai membawa uang untuk money politik digerebek warga dan juga sentra Gakumdu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari dalam mobil, petugas mengamankan 121 amplop berisi uang tunai masing-masing Rp200.000. Warga dan sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur menghentikan dan menggeledah sebuah minibus mencurigakan di Desa Madani, Kecamatan Wotu, Luwu Timur. Dari penggeledahan, sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur mengamankan 121 amplop berisi uang tunai Rp200.000 dari dalam minibus. Tim gabungan juga mengamankan kaos berwarna merah bertuliskan angka salah satu pasangan calon serta sejumlah lembaran kertas diduga data calon pemilih. Namun juru bicara pasangan Budiman Akbar membantah melakukan politik uang. Uang dalam amplop adalah biaya kebutuhan saksi di TPS. Bersana tentang salah satu tim kami yang pada malam hari itu mengantarkan biaya atau kebutuhan saksi di TPS. Namun di tengah jalan dia mendapatkan tindakan yang diduga ada pelanggaran hukum di situ, sehingga pada kesempatan ini kami dari tim pasangan Budiman Akbar meminta untuk ke seluruh masyarakat Luwu Timur dan juga tim pasangan Budiman Akbar untuk tetap menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Hingga kini Gakumdu dan Bawaslu belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beredar video aksi bagi-bagi uang atau politik uang yang diduga dilakukan seorang guru di dalam sekolah untuk mendukung salah satu pasangan cawagup di Goa, Sulawesi Selatan. Rekaman video bagi-bagi uang sebesar Rp200.000 viral di media sosial. Mana ibu tadi? Ini Kak. Ini sembunyi ini. Ini yang mana orangnya di sini? Iya. Tunjukin. Yang mana? Yang mana? Yang mana Kak? Mana? Mana Ki? Yang mana? Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah orang tua siswa yang diduga telah menerima amplop berisi uang Rp200.000 di salah satu SMP di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat menerima amplop berisi uang, orang tua siswa diberi arahan untuk mencoblos salah satu pasangan calon bupati pada 27 November 2024. Ironis, pelaku politik uang di dalam sekolah diduga adalah seorang guru. Melihat video politik uang viral di media sosial, tim hukum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 Amir Uskara dan Irmawati melaporkan dugaan money politics tersebut ke Bawaslu Kabupaten Goa. Menurut tim hukum pasangan nomor urut 1, dugaan pelanggaran politik uang dilakukan oleh seorang ASN di dalam sekolah. Terkait dengan money politik yang melibatkan ASN, salah satu contoh itu adalah guru SMP 1 19 yang atas nama Ismawati. Itu memang ditemukan langsung ya Pak? Ditemukan langsung, dan itu saya bersama dengan kebetulan ada Panwaslu Kecamatan Sombaopu juga dia hadir. Jadi untuk melakukan proses selanjutnya Bawaslu itu Panwaslu Kecamatan Sombaopu menjadi saksi, dan itu seharusnya menjadi temuan. Sementara itu, pihak Bawaslu Kabupaten Goa mengatakan sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Goa telah menerima 6 laporan terkait dugaan politik uang. Yang saya terima, saya melaporkan dari salah satu pihak calon yang menyampaikan ke Bawaslu. Update yang paling terakhir ini dari 55 kasus itu ya 6, kemudian tambah 3.
Hingga kini, laporan dugaan politik uang dan sejumlah barang bukti uang pecahan Rp100.000 masih ditangani tim Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa untuk diselidiki. Oknum guru dan sejumlah ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu paslon juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Yang mana? Jalan ke sana. Coba Pak, mana itu? Pemirsa, adanya serangan fajar atau politik uang menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Modus operandi pemberian bantuan sembako, uang, atau barang-barang bernilai ekonomi menjelang hari pemilihan tentu mencederai nilai-nilai dari demokrasi. Namun kini para pelaku maupun penerima serangan fajar harus paham bahwa kini hukuman dan juga sanksi pidana sudah menanti mereka jika terlibat dalam serangan fajar tersebut. Dan pemirsa, untuk membahasnya terkait dengan pelaku maupun penerima serangan fajar akan bisa terancam pidana. Kita sudah terhubung dengan Ketua Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Selamat malam Pak Rahmat Bagja. Malam Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, terkait dengan apa saksi atau sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku serangan fajar ini dan juga penerima dari serangan fajar tersebut Pak sebenarnya? Berbeda dengan pemilihan umum, ya, itu tindak pidana pemilihan berkaitan dengan politik uang, pemberian yang mempengaruhi pemilih, itu dihukum pidana baik pemberi maupun penerima. Ini perbedaan dasar antara pemilu dan pemilihan. Pada saat pemilu hanya pemberi yang dipidana, sedangkan sekarang di pemilihan baik pemberi maupun penerima. Ini yang patut kiranya harus hati-hati teman-teman, dan ancamannya lebih tinggi daripada ancaman pemilihan umum untuk tindak pidana pemilihan. Jadi tidak boleh dianggap wajar terhadap serangan fajar ataupun serangan ataupun penerimaan politik uang pada saat tindak pidana pada saat pemilihan pada daerah kali ini. Oke, hukumannya berapa lama penjara atau ada dendanya juga atau seperti apa Pak spesifiknya? Ada dendanya. Kalau sebentar saya lupa ini. Saya kira di atas, kalau di pemilu dia 2 tahun, tapi di sini di atas lebih dari 2 tahun ini kalau pidana politik uang untuk pemilihan. Bentar ya Mas ya. Iya ya Pak, silakan Pak. Oke. Jadi untuk pilkada itu, Mas, minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. 36 berarti 3 tahun ya. 72 dan maksimalnya 72 bulan, berarti lebih dari 6 tahun. 3 tahun. Ya. Kemudian dendanya minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dan hukumnya setiap orang baik pemberi maupun penerima. Kalau ini yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Gitu Mas. Baik. Dari data-data yang dimiliki oleh Bawaslu sendiri, apakah memang ancaman dari pidana ini bisa efektif sebenarnya untuk mengurangi dari politik uang? Kalau ancaman pidananya tidak bisa dilihat apa-apa efektif atau tidak, tapi kalau ancamannya tentu lebih berat daripada tindak pidana pemilu untuk kasus politik uang. Namun masyarakat harus disadarkan bahwa sanksi yang dikenakan dalam tindak pidana itu bukan hanya pemberi tapi penerima. Jadi lebih meluas ya Mas. Jadi nggak hanya pemberi tapi juga penerima. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati ketika menerima uang. Nah, untuk kasus tadi yang di Goa ya, yang di Goa, atau di mana, atau di yang guru ASN, makanya sanksinya diperberat. Sanksinya diperberat itu dalam tindak pidana. Ada namanya pemberatan terhadap sanksi tersebut. Jadi kasusnya itu bisa tambah sepertiga itu. Ya, itu jadi masalah itu buat teman-teman yang ASN yang melakukan tindak pidana politik uang. Jadi Mas, efektif atau tidaknya dapat kita lihat nanti dari hasil pilkada kali ini. Tapi saya kira
bisa efektif, bisa juga tidak. Namun ya dengan adanya tadi tim kampanye akan sangat berhati-hati dalam melakukan tindak pidana politik uang. Jadi bisa efektif dalam kasus dalam halnya peningkatan sanksi daripada tindak pidana pemilu yang sanksinya tidak lebih berat daripada tindak pemilihan. Kalau tindak pidana tadi 72 bulan, sehingga itu bisa langsung ditahan, Mas. Kalau tindak pidana politik uang itu langsung ditahan, tidak kemudian nunggu bisa bebas atau tidak, langsung ditahan, diproses, dan tindak pidananya cepat. Dalam waktu 1 bulan itu sudah mulai proses di beberapa hari, kemudian akan kalau ini lebih cepat ya 5 hari, bisa kurang dari 1 bulan sudah masuk ke pengadilan, dan 1 bulan sudah muncul putusannya. Dan begitu muncul putusan, itu yang kemudian bisa dilaksanakan. Baik, Pak Bagja, terkait dengan politik uang ini nampaknya sudah menjadi kebiasaan menjelang pemilihan kepala daerah begitu ya. Dan apa kira-kira evaluasi yang perlu Anda sampaikan? Karena mungkin dari beberapa kali pemilihan kepala daerah juga pasti ada saja kasus dari politik uang ini. Apakah memang sanksinya atau hukumannya terlalu rendah, terlalu biasa, jadi masyarakat tidak sadar dengan akan hukuman itu, seperti apa kalau Anda melihatnya? Pertama adalah bukan hanya sanksinya terlalu rendah. Nah, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi itu menentukan juga bagaimana politik uang terjadi. Misalnya kasus di sekolah ini, Mas. Di sekolah ini berarti tingkat pendidikannya tinggi, sehingga masyarakat kemudian melaporkan langsung pada aparat keamanan setempat atau kepada Bawaslu. Oleh sebab itu, di tingkat pendidikan, kejadian-kejadian politik uang bisa terungkap, terekspos. Namun, di lingkungan masyarakat yang kemudian sangat permisif terhadap politik uang, hal tersebut susah untuk kemudian di-blow up ataupun ditindaklanjuti. Bahkan ketika misalnya nih, ketika ditangani Panwas, kemudian yang bersangkutan tidak mengerti dan tidak tahu. Saya tidak tahu yang berikannya, saya tidak tahu. Nah, kemudian itulah yang terjadi. Jadi saya kira kesadaran masyarakat terhadap adanya politik uang itu harus diperkuat, tingkat ekonomi juga harus diperkuat. Karena itu tingkat ekonominya rendah, maka tindak pidana politik uangnya pun akan. Dan prediksi kami terbukti nih, Mas, kerawanan pilkada kali ini ya itu akan ada di hari tenang, masa akhir tenang, dan menjelang pemungutan suara. Oke. Baik Pak Bagja, kita akan nantikan supaya nanti pilkada besok, terutama mungkin di kota Jakarta yang mendapatkan exposure cukup besar, dapat berjalan dengan baik seperti yang disampaikan, agar sanksi-sanksi tadi dapat ditegakkan dengan baik. Terima kasih Ketua Komisioner Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita akan menuju ke gedung TNCC Mabes Polri untuk mengikuti jumpa pers sidang kode etik berikut ini. Ya, kita tidak usah menunggu-nunggu sampai besok. Malam ini semuanya kita tuntaskan oleh sidang, administrasi, dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu, juga saya persilakan Kadif Humas, dan proses jalan sidang juga tadi langsung diawasi oleh Komisioner Kompolnas yang mengikuti jalan sidang sampai segan tuntas juga. Saya persilakan Pak Kadif Humas untuk menyampaikan hasil putusan sidang. Baik, rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Irwasum, Bapak Kadif Propam, Bapak Komisaris Kompolnas dan tim. Pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwasum tadi, telah dilaksanakan sidang kode etik provisi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Divisi Propam Polri. Divisi Propam Polri mempunyai tugas, salah satunya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi. Hari ini sudah dilaksanakan mulai dari tadi pagi jam 9 hingga pada saat ini kegiatan sidang sudah selesai, dan sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 9 pagi di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 2 Mabes Polri, dipimpin oleh Komisi Sidang. Ketua adalah Brigjen Pol Agus Wijayanto, Karwat Prof. Kemudian Wakil Ketua Komisi, Kombes Pol Hengki Wijaya. Kemudian anggota Komisi, Kombes Pol Armaini.
anggota komisi Kombes Pol Johannes Pangingutan Siboro, anggota komisi Kombes Pol Hardiono SIK telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun, dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian keempat pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keenam pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dan atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Itu sebagai gambaran putusan sidang pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat rekan-rekan media dan masyarakat sekalian. Yang utamanya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irwasum, ini adalah bentuk komitmen Polri bahwa siapapun itu yang melanggar peraturan pasti akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya, izin. Dari Kompolnas mau menyampaikan, silakan Pak. Siap. Izin Pak Irwasum, Pak Kadif Humas, dan Pak Kadif Propam, kami dari Komisi Kepolisian Nasional kembali kami mengucapkan turut berduka, turut bela sungkawa atas cobaan yang menimpa Polri, terutama Polda Sumbar, Polres Solok Selatan, sudah kehilangan salah satu putra terbaik. Semoga ini menjadi hikmah kita di kemudian hari. Di tengah-tengah Polri sedang fokus besok melaksanakan pengamanan pilkada dan netralitas. Kemudian lebih lanjut, kemarin lusa dan kemarin kami sudah ke Polda Sumbar, Padang, dan ke Polres Solok Selatan untuk melihat langsung seperti apa mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar terhadap kasus penembakan yang disangkakan pasal 340 KHP dan 338 KUHP. Kemudian proses sidang kode etik. Kode etik ini juga merupakan hukuman kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan AKP Dadang merupakan anggota Polri aktif dan dilaksanakan di Mabes Polri. Rekan-rekan sudah bisa melihat hasilnya tadi langsung dari Pak Kadif Humas.
Kemudian hasil kami kemarin ke sana, kami selaku pengawas fungsional Polri hanya ingin memastikan apakah memang sudah betul proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, dan kami melihat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana perkara sedang berproses. Kemudian satu lagi yaitu proses penindakan penyidikan tindak pidana yang diawali oleh almarhum Kasat Reskrim Polres Solo Selatan. Ini sekarang sudah diambil alih ke Polda Sumbar. Kami lihat sudah berjalan dengan baik. Sementara barang bukti tersangka ini sudah diambil alih oleh Polda Sumbar, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian kami juga melihat bahwasanya kita harus tetap memberikan semangat, dukungan. Kemarin kami sampaikan kepada masyarakat di Sumatera Barat, di Kabupaten Solo Selatan, tetap kita harus mengacu bahwa besok ini kita melaksanakan pengamanan pilkada serentak dan netralitas. Jadi itu hasil pengamatan kami. Kemudian untuk selanjutnya masalah motif seperti yang tadi sudah disampaikan, kami mengajak kepada rekan-rekan untuk bisa mengikuti dengan seksama setiap perkembangan yang berlaku. Dalam persidangan nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya cerita atau alur yang sebenarnya terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dari Kompolnas sebagai komitmen kami juga bahwa proses sidang ini juga diawasi oleh Kompolnas. Jadi semuanya betul-betul transparan dan akuntabel. Ya, demikian ya rekan-rekan. Ini fokus kepada sidang KKIP. Jadi jangan melebar ke yang lain-lain. Ya, silakan. Ya, silakan. Taruh umum aja. Baik, untuk saksi-saksi yang hadir, 5 orang, itu ada AKP Samsuardi, kemudian Ibda Bagas, Aibda Tommy, Bribtu Satriadi, Bribda Gilang Fairas. Sedangkan 8 orang saksi yang diperiksa secara virtual, itu ada AKBP Arif Mukti Surya, AKBP Encep Henry, Ibtu Abdul Rahib, Wirangga, Ramon Zamora, Fatoni Prima, Muhammad Daniel, serta ahli forensik Dr. Insil Pendiagani. Oke? Iya. Oke. Memang Ida Pak Jawos, terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih juga atas ketegasannya untuk proses pelaku. Terkait motif Pak sebenarnya, memang kita tahu bahwa tidak ada asap tanpa api. Motifnya akan diketahui dalam pengadilan, tapi apakah kemudian Mabes Polri sendiri punya pencegahannya agar kejadian hal yang sama tidak terulang? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait pengawasan penggunaan senjata api Pak. Apakah ada kebijakan tertentu agar kemudian lebih ketat sehingga tidak ada pun yang bisa menggunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dulu Kompolnas telah mengusulkan untuk memberikan body cam atau kamera tubuh sehingga personil bisa kemudian diawasi. Kalau body cam itu dimatikan, tentu kemudian bisa terpantau dan bisa menjadi analisa. Kenapa dimatikan? Sehingga bisa mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Orangnya 1, pertanyaannya 3, sama 3 orang itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk masalah motif, tadi saya sampaikan bahwa saat ini adalah sidang kode etik
berarti masalah kode etik profesi kepolisiannya. Jadi untuk masalah motifnya itu masih dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim dari reserse. Sehingga belum bisa kami jawab saat ini. Mohon waktunya, nanti kami jawab setelah ada bahan atau perkembangan di hasil penyidikan. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada support tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, dari Itwasum, maupun dari Bareskrim, semuanya lagi turun. Semuanya akan mencari data dengan disupport dari Kompolnas. Pak Ketua udah ke sana, komisioner juga ke sana, dan kita kumpulkan semua bahan keterangan itu menjadi bahan evaluasi secara lengkap. Nanti Pak Itwasum akan mengevaluasi, memimpin evaluasinya sendiri, sehingga nanti hasil evaluasinya seperti apa nanti akan disampaikan. Yang pada intinya bahwa secara SOP sudah dijalankan, kemudian pelaksanaannya juga dicek sudah sesuai dengan prosedur, namun tentunya masukan dan saran dari teman-teman sekalian serta dari masyarakat pada seluruhnya itu menjadi bahan baku bagi Polri untuk ke depan lebih baik lagi. Dan yang terakhir tadi untuk masalah pertanyaan body worm atau body cam itu dipakai untuk operasi. Jadi biasa dipakai ketika operasi kepolisian seperti yang dipakai teman-teman ini, biasa dipasang body worm. Namun itu semua nanti juga akan menjadi bahan evaluasi, masukan dan saran dari tim yang turun, baik dari Bareskrim, baik dari Propam maupun dari Itwasum, nanti akan menemukan bahan-bahan semuanya. Insya Allah mohon doanya sehingga ke depan tidak akan lagi terjadi kejadian semacam ini dan mudah-mudahan polisi bisa lebih baik ke depan. Oke? Pak, saya harus dari videoan Pak. Nah terkait tadi kan disampaikan oleh Pak Sandi sendiri soal evaluasi ke depannya untuk kurang senjata segala macam. Tapi secara spesifik Pak, SDM mencatat ada 128 kasus soal penambangan ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2023. Nah, bagaimana kemudian cara polisi untuk memastikan bahwa ke depannya mekanisme adanya keterlibatan personil Polri untuk tidak lagi terlibat dalam dugaan backing untuk tambang ilegal itu Pak? Kita tadi sudah sepakat, fokusnya adalah masalah KKEP. Jadi tentang KKEP dulu, tentu yang lainnya nanti akan kita jawab seiring dengan informasi maupun bahan yang sudah dilaksanakan oleh tim evaluasi. Oke? Belah kanan? Sama? Oke. Baik, untuk sidang yang dilaksanakan pada hari ini tentunya sudah ada rambu-rambu yang dilaksanakan. Tadi sudah saya sampaikan ada 6 pasal yang dilanggar. Jadi utamanya bahwa ini kejadian sangat memprihatinkan bagi Polri dan menjadi duka yang mendalam buat Polri, sehingga ini harus ada percepatan untuk memberikan sanksi sebagai komitmen Polri bahwa siapapun yang melanggar hukum akan kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk sekali lagi untuk masalah motif nanti ada tim dari yang lainnya yang akan mendalami itu. Sementara sidang kode etik ini bahwa dia sudah melanggar kode etik Polri merupakan perbuatan tercela dan mendapatkan sanksi administratif berupa PTDH. Oke? Cukup ya? Satu lagi, boleh. Ya, tadi sudah kami sampaikan di awal, hari ini adalah sidang kode etik profesi. Untuk masalah kasus pidananya sedang dalam proses. Kalau dalam proses berarti belum bisa kami jawab. Tapi yang pasti bahwa sidang hari ini adalah, kami ulang lagi, adalah bentuk komitmen pimpinan Polri bahwa siapapun yang melanggar hukum tentunya akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini menjadi semangat dan komitmen kita, diawasi oleh Kompolnas dan semua masyarakat Indonesia, bantu kami, support kami, koreksi kami, sehingga Polri bisa lebih baik ke depan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Cukup ya? Sidang kode etiknya sudah selesai, sedangkan yang bersangkutan
dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus pidananya. Nanti akan diatur mekanismenya oleh Pak Kadif Propam dan Polda Sumbar untuk masalah penempatannya ataupun akan segera diperiksa lanjutan untuk masalah kasus pidananya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadi semangat bagi kami untuk berbuat yang terbaik buat masyarakat, bangsa, dan negara. Sekaligus sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini ke depan. Besok pencoblosan, jangan lupa hadir di TPS dan berikan haknya yang terbaik untuk memilih pimpinan-pimpinan di masa yang datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi penyebab kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 pelaku turut diamankan. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah aparat kepolisian sedang berada di lokasi tambang. Terlihat juga gundukan galian C yang sudah diberi garis polisi. Polda Sumatera Barat menyebut lokasi tambang berada di Batang Bangko, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat lalu. Namun polisi belum mengungkap siapa saja pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Kalau kasus galian C, karena kami juga masih mempercayakan Polres, biar saja Polres melaksanakan, kan tinggal proses penahanan, karena tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan penahanan laporannya gitu ya. Berapa? Dari dua orang, dua orang itu. Ya. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumar Taryanto Ulil Ansari. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumar Taryanto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumar Taryanto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Ya, apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sektionnya juga sersernya juga. Sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda. Menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumar Taryanto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. 1 orang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan. 2 orang
siswa SMK 4 Semarang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara itu rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut, namun dirinya menjelaskan jika penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran antar geng. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu hingga kini pihak keluarga masih enggan berkomentar karena masih dalam suasana duka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dengan demikian, Jampitsus Kejaksaan Agung harus selesaikan penyidikan kasus tersebut. Putusan permohonan pra-peradilan Tom Lembong dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun. Hakim menyatakan keberatan yang disampaikan Lembong telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang perlu pembuktian di tipikor. Hakim juga menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampitsus Kejaksaan Agung atau termohon telah sesuai prosedur dan mekanisme hukum acara pidana. Dengan demikian, Hakim tolak permohonan pra-peradilan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Pemohon di persidangan juga telah dengarkan keterangan berdasarkan wilayah pertimbangan di atas. Alasan penahanan pemohon yang dijadikan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum. Oleh karenanya haruslah dinyatakan tolak. Pemohon berdasarkan seluruh wilayah pertimbangan di atas. Oleh karena pemohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka alat lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu bahwa karena permohonan pra-peradilan juga termohon ditolak sebelumnya, maka daya timbul dalam permohonan ini harus dilanjutkan kepada pemohon sejumlah ini. Mengingat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Sumpah Perencanaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pasal-pasal dan peraturan undang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah ini. Sementara di luar persidangan, massa pendukung Tom Lembong menggelar aksi unjuk rasa. Massa yang didominasi oleh emak-emak ini berorasi sambil membawa poster. Para emak-emak meminta Tom Lembong dibebaskan dan mafia hukum diberantas. Kami minta engkau melihat kasus ini, Pak Prabowo. Sementara Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno mengungkapkan pihaknya sudah menduga bahwa pra-peradilan Tom Lembong akan ditolak. Sutikno tegaskan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Jampitsus telah sesuai dengan prosedur. Pada hari ini, putusan pra-peradilan perkara atas nama tersangka Tom Lembong, kita semuanya sudah mendengar.
putusan hakim tunggal yang disampaikan rigid dan rinci terhadap proses dan pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan, mulai dari penyelidikan tadi disampaikan tahap-tahapannya, kemudian ada pembuatan laporan hasil kegiatan, ada ekspos, ada penerbitan sprindik umum, ada penggalian alat bukti lagi, kemudian baru ada penetapan tersangka. Itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tentunya sudah sesuai dengan SOP kejaksaan. Makanya sejak dari awal kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama, yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada. Enggak mungkin lah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Makanya untuk ke depan, ini pra-peradilan selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan. Pemirsa, pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekretaris Daerah Bengkulu. Penyegelan untuk mengamankan agar tidak ada barang bukti yang hilang sebelum penyidikan lebih lanjut. Tidak ada aktivitas di sekitar ruang kerja Gubernur Rohidin Mersyah di lantai 3 kantor Gubernur Bengkulu. Pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekda Bengkulu yang berbeda lantai untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara Wakil Gubernur Bengkulu, Ros Jonsyah, meminta ASN di Provinsi Bengkulu tetap semangat menjalankan aktivitas pasca penangkapan Gubernur Rohidin. Kita tetap berjalan sesuai dengan aturan ya. Dan kejadian ini juga kita ikut perhatiin ya. Kejadian ini siapa yang mau musibah, tidak ada yang musibah. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada kalangan ASN. Sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekda Provinsi Isnan Fajri terjaring operasi tangkap tangan KPK Sabtu malam usai kampanye terakhir. KPK menyita uang tunai 7 miliar rupiah. Rohidin dan Isnan menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap sejumlah kepala dinas dalam rangka pemenangan pilkada. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pengacara Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah angkat bicara terkait kliennya yang diamankan KPK. Menurut kuasa hukum ada motif politis di balik penangkapan kliennya saat berkampanye. Kuasa hukum juga mempermasalahkan penangkapan kliennya tersebut. Pasalnya Rohidin selaku Gubernur Petahana akan kembali berkontestasi di Pilkada 2024. Rohidin ditangkap KPK bersama 2 tersangka lainnya atas kasus pemerasan ke pegawai dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang tunai senilai 7 miliar rupiah. Iya, pada saat dia sedang di luar. Ulang kampanye ya? Pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah. Ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan. Kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu? Kemudian baru periksa selanjutnya, kan masih ada jeda.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah jika penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya terkait politik menjelang pilkada. Berikut pernyataan Alexander Marwata. Bahwa uang ini untuk nanti tim sukses, kan begitu. Jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya, ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya termasuk. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa terpidana hukuman mati dalam kasus narkoba Mary Jane Veloso tidak dibebaskan dari hukuman usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina. Mary Jane sendiri telah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun. Nama Mary Jane Veloso kembali jadi perbincangan usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina setelah divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane merupakan warga negara Filipina sekaligus terpidana hukuman mati dalam kasus narkotika usai ditangkap di Yogyakarta bersama 2,6 kg heroin pada tahun 2010 silam. Mary Jane juga sempat hampir dieksekusi di Nusa Kambangan pada tahun 2015, namun ditunda pada detik-detik terakhir. Setelah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Mary Jane tidak dibebaskan dari hukuman. Mary Jane dipindahkan ke Filipina dengan status narapidana dan Filipina harus menjalani putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya itu. Hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Sementara itu, LPP Kelas 2B Yogyakarta yang menjadi lokasi pembinaan Mary Jane Veloso masih menunggu surat resmi dari pihak terkait. Jika surat belum terbit, pihak lapas akan tetap menahan Mary Jane. Kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya, kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Mary Jane menjadi warga binaan titipan di LPP Kelas 2B Yogyakarta dengan status low risk. Usai dipindah dari lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya Mary Jane, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pemindahan tahanan terpidana penyelundupan narkoba Bali 9 ke Australia. Kasus tersebut mencuat di tahun 2005, di mana 9 warga negara Australia ditangkap di Bali. Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan lebih dari 8 kg heroin. 2 di antara terpidana dijatuhi hukuman mati. Tahun 2005, 9 warga negara Australia ditangkap di Bali. Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba dengan membawa lebih dari 8 kg heroin. Mereka ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. 4 diantaranya ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka pada 17 April 2005. 3 orang lainnya ditangkap di hotel dekat Pantai Kute dengan kepemilikan 300 gram heroin.
Sedangkan dua lainnya, Andrew Chan dan Nyuran Sukumaran, juga ditangkap di bandara karena diduga terkait dengan 7 orang sebelumnya. Persidangan mereka pun dimulai pada Oktober 2005. Berbagai hukuman pun dijatuhkan kepada kesembilannya. 1 orang dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, 6 hukuman penjara seumur hidup, dan 2 lainnya dijatuhi hukuman mati. 4 di antara terpidana penjara seumur hidup mencoba banding, namun justru diperberat menjadi hukuman mati. Sementara pengajuan banding oleh kedua terpidana mati tidak berubah. Keputusan ini lalu berubah lagi ketika 3 terpidana mati kembali dikabulkan untuk pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup. Pada tahun 2012, kedua terpidana Chan dan Sukumaran mengajukan gerasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah menegaskan tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba, meskipun pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott mencoba jalur diplomatik. Pada 29 April 2015, keduanya dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, usai menyetujui pemindahan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pemindahan tahanan terpidana penyelundupan narkoba Bali 9 ke Australia. Menkumham Supratman Andi Aktas menyebutkan Presiden para menteri terkait untuk mempersiapkannya. Meski begitu, Supratman menyebutkan pemindahan tahanan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya sedang menyiapkan mekanisme pemindahan tahanan dan perlu kajian. Supratman meminta kepada negara yang warganya menjadi narapidana untuk membuat surat kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pemindahan. Bali 9, sekali lagi saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menugaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan menyetujui pemulangan terpidana warga negara asing ke negaranya masing-masing. Sebuah langkah yang dihindari para presiden terdahulu. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmahanto. Masih termute, Pak. Ya, selamat malam. Baik. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga telah menghubungi dari pihak pemerintah seperti Menko Kumham, Impias Yusril Iza Mahendra, dan juga Wakil Menteri Edi Hiarij, serta beberapa pejabat lainnya. Namun belum ada yang bisa memenuhi untuk dialog pada malam ini. Baik, saya langsung ke Pak Hikmahanto. Terkait dengan kasus Mary Jane, ini pemerintah meminta agar negara terpidana melaksanakan sesuai dengan hukuman yang dikenakan. Sementara kita tahu, Pak, terkait dengan pemerintah Filipina ini tidak mengenal hukuman mati. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, pertama adalah tentu sah-sah saja apabila Presiden hendak melakukan pemindahan narapidana. Dan itu merupakan kebijakan diskresi yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya pada masa lalu pun juga tidak ada masalah. Ini pun mau dilakukan. Cuman permasalahannya, kendala terbesar itu adalah di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, pasal 45 ayat 2 mengatakan bahwa pemindahan narapidana bisa dilakukan dengan pengaturan dalam undang-undang yang akan dibuat secara tersendiri. Nah, undang-undang itu sampai hari ini belum pernah ada. Satu, pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa nanti kalau sudah ada undang-undang ini, maka harus ada perjanjian dengan negara yang akan melakukan pemindahan narapidana ini. Nah, ini kan kita juga belum ada. Kita belum punya dengan misalnya Australia, kita belum punya dengan Filipina. Jadi bagaimana mungkin akan melakukan proses itu?
pertanyaannya apa sih pentingnya undang-undang ini? Undang-undang ini sebagai dasar ketika negara atau pemerintah membuat perjanjian dengan negara lain. Misalnya jenis kejahatannya, apa saja yang bisa dikategorikan bahwa narapidana itu bisa menjalani sisa masa hukumannya di negara asalnya. Misalnya apakah narkoba boleh atau tidak? Bagaimana hukumannya? Apakah hukuman mati bisa atau tidak? Ya, karena hukuman mati di Indonesia dikenal. Tadi ditanya, bagaimana di Filipina? Di Filipina tidak dikenal. Nah, sementara Bapak Menko Hukum mengatakan, kita akan pindahkan narapidana ini, tapi harus harus menghormati putusan pengadilan di Indonesia. Artinya, harus dilakukan pidana mati. Padahal di Filipina tidak dikenal dengan pidana mati. Bagaimana kalau misalnya diberikan gerasi, katakanlah, di Filipina? Nanti orang akan bertanya, bukankah harusnya gerasi itu diberikan di Indonesia, tidak di Filipina, karena kejadiannya itu bukan di Indonesia, tapi bukan di Filipina, tapi kejadian di Indonesia. Nah, masalah-masalah ini harus ada aturannya, harus ada undang-undangnya, sehingga pemerintah itu punya dasar ketika membuat perjanjian dengan negara lain. Sama kok, seperti kayak kerjasama di bidang hukum lainnya, ya, kerjasama pidana ya. Ada ekstradisi, kalau mencari orang. Ada timbal balik bantuan hukum, kalau misalnya orang lari ke luar negeri lalu dia dipanggil untuk menghadap ke pengadilan Indonesia atau ke kejaksaan, itu kan harus dikasih surat panggilannya dan sebagainya. Itu nanti dibantu sama negara yang kita mempunyai kerjasama bantuan timbal balik hukum. Ada yang namanya transfer of sentence person, bukan transfer of prisoners, tapi sentence person. Sentence person itu berkaitan dengan mereka yang sudah dijatuhi hukuman pidana, ya. Jadi statusnya adalah narapidana. Kalau prisoners itu exchange of prisoners, itu dalam konteks perang, di mana ada tawanan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, ya, karena dia melakukan tindakan terus kemudian ditangkap hidup-hidup. Nah, itu bisa dipertukarkan. Itu exchange of prisoners, bukan transfer of sentence person. Dan kemudian ada kerjasama di bidang pidana lainnya yang namanya transfer of proceedings. Ini memindahkan proses hukum persidangan, proses hukum dan kemudian juga persidangan di negara dari pelaku yang kebetulan warga negaranya adalah warga negara dari negara yang diminta sebenarnya untuk mengembalikan orang itu ke misalnya ke Indonesia. Seperti itu. Baik. Tapi Prof, apakah dapat dipastikan bila mana nantinya Mary Jane dipindahkan ke negara asalnya di Filipina dapat dengan pasti untuk menjalankan hukuman sesuai dengan apa yang dijatuhkan dari pemerintahan kita? Ya pasti nggak bisa dipastikan. Ya jelas itu nggak mungkin. Orang di Filipina nggak dikenal hukuman mati, sementara dia terpidana mati, kan susah. Ya kan? Baik. Revisinya harus di Indonesia gitu ya. Misalnya gerasinya diberikan di Indonesia, katakanlah menjalani masa hukuman seumur hidup. Nah nanti kalau misalnya dia pergi ke Filipina, ya silahkan dijalani masa sampai seumur hidup gitu kan, seperti itu. Dan juga jenis kejahatannya apa? Karena kalau misalnya Bali 9 ini, sebenarnya banyak masyarakat di Australia mengatakan dia kan sebenarnya akan merusak bangsa kita. Udah biarin aja dilakukan proses hukum. Ada yang bilang gitu, tapi ada juga yang bilang enggak lah, dia kan warga negara kita, harusnya menjalani sisa masa hukuman, boleh dong di negara kita, tapi tetap dia harus menjalani masa hukuman. Nah itu ada pro kontra. Termasuk juga kalau kita membuat perjanjian dengan Australia, dengan Filipina, lalu kemudian kita juga minta warga negara kita untuk bisa dipindahkan, itu kan atas permohonan dari si narapidana itu. Pertanyaannya adalah apakah narapidana misalnya dia di Australia gitu ya, dia minta untuk saya tolong dong dikembalikan ke Indonesia supaya saya dekat dengan keluarga saya. Bisa, tapi bisa juga dia nggak mau karena di Indonesia dia tahu overcrowded di lapas-lapas itu, ya, dan kemudian mungkin kondisinya lebih tidak baik kalau mereka bandingkan dengan Australia. Ya mereka tidak mau. Ini kan bukan kayak transfer of sentence, exchange of prisoners, yang kalau misalnya dalam perang itu saya minta 5 orang, nanti kita juga menyerahkan 5 orang atau berapa orang gitu. Bukan seperti itu. Baik. Transfer of sentence person itu harus dimulai dari
orang yang melakukan tindak pidana itu dia mau menjalani sisa masa hukuman di negara dia begitu ya. Tapi bukan oleh pemerintahnya. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Tapi itu semua harus dari pihak yang mendapatkan hukuman pidana seperti itu. Baik, Prof, ini terakhir Prof, terkait dengan seberapa besar kira-kira untuk potensi dari pemindahan narapidana ini, terutama dari kasusnya Mary Jane dan juga dari Bali 9 ini dapat dilaksanakan, karena seperti yang disampaikan perlu ada undang-undang yang jelas dulu, jangan sampai nanti ketika dipindahkan ke negaranya tidak dijalankan sesuai dengan apa yang dijatuhkan hukumannya dari Indonesia. Seberapa besar akan dilakukan sebenarnya? Ya, kalau misalnya Prof. Yusril mengatakan bahwa Presiden sudah mau melakukan tindakan itu. Nah, sekarang kita mendapatkan informasi dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman, yang mengatakan bahwa kita akan kaji dulu. Nah, maksud dari kaji itu kita lihat nih undang-undangnya ada atau belum, perjanjiannya ada atau belum. Kalau masih belum, undang-undangnya harus dibuat. Nah, undang-undang karena ini bentuknya undang-undang harus ada pelibatan dari DPR. Lalu setelah nanti undang-undang ini jadi, baru kemudian kita bicara dengan negara yang mau melakukan proses pemindahan narapidana ini. Ya, kita sepakati dan lain sebagainya. Jadi itu yang membutuhkan waktu, tergantung ya. Yang jelas jangan pakai perpu lah ya, walaupun kita bilang udah pakai perpu aja, masa masalah kejahatan kayak gini malah dikasih perpu. Wah, udah nggak bener lah, mencabik-cabik kedaulatan hukum kita. Saya nggak setuju. Baik, Prof, terakhir berarti Anda tidak setuju dengan adanya proses ini, Prof? Saya setuju, nggak ada masalah. Saya katakan di awal, itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang tidak bisa kita jalankan karena aturan di Indonesia tidak ada begitu. Baik, terima kasih Prof. Kita nantikan seperti apa langkah ke depan pemerintah. Semoga dapat segera dibuat undang-undangnya agar ada ketentuan atau dasar yang jelas. Terima kasih pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto telah bergabung sama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, menjelang pilkada besok, waspadalah akan operasi serangan fajar yang ketahuan pelaku bisa diancam sanksi. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.